my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kali ini kita akan membahas bab 9 seni budaya, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Berikut adalah peta kompetensi pembelajaran. Yang pertama yaitu ragam hias tekstil, pengertian, jenis bahan pewarna, jenis dan sifat bahan tekstil, teknik, serta yang terakhir yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan pada hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga terdapat pada tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Berikut adalah pengertian ragam hias. Ragam hias adalah suatu karya seni yang dibuat yang dimana karya seni ini bertujuan untuk memberikan hiasan, menghiasi suatu benda sehingga benda tersebut dapat menjadi lebih indah, menarik, bermakna, dan lainnya. Serta ragam hias dapat terdiri dari bermacam-macam pola atau memiliki susunan pola dan dapat dijadikan sebagai ciri khas suatu daerah. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dapat dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun yang modern. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Benang katun dibuat dari kapas. Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Kain wol dibuat dari bulu domba. Bahan benang buatan misalnya dakron, polyester, dan nilon digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu. Bahan benang yang lain misalnya serat eigel dan serat rami digunakan untuk produk tekstil lain seperti tas dan migrem. Berikut adalah jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu katun. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada wol. Memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Selanjutnya yang ketiga yaitu sutra. Memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Dan yang keempat yaitu tekstil dari bahan polyester dan nilon. Memiliki sifat tidak bertahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun buatan.
Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kesumba. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naftol dan indigosol. Jenis pewarna naftol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet atau lukis. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sebaliknya, pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Bahan tekstil sekarang ini mengalami perkembangan pesat. Teknik yang digunakan juga mengikuti perkembangan zaman. Bahan tekstil sekarang ini tidak hanya dilakukan dengan menggunakan teknik batik, tenun, sulam, ataupun body. Ragam hias pada bahan tekstil banyak dipengaruhi oleh kehidupan sosial masyarakat pendukungnya. Semua hasil bahan dengan menggunakan tekstil, yang membedakan hanya teknik atau cara pembuatannya saja. Bahan tekstil di kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan upacara adat, terutama kain tradisional. Kain ini merupakan bagian dari upacara dalam kehidupan manusia. Setiap adat memiliki kain sebagai bagian dari upacara. Kelestarian bahan tekstil terutama batik, tenun, dan sejenisnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekian pada belajar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.